Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Sebelum kita masuk di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan diri kita. Kita mohon pertolongan Tuhan agar kita layak untuk datang di hadirat-Nya. Saat ini kita akan masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, betapa bersyukurnya kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang penuh kasih kepada anak-anak-Nya. Kita akan bersama puji nama Tuhan, lagu pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dimas Prasetyo, kita bersama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh saat ini kami mengucap syukur. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu untuk kami semuanya sungguh ada dan tiada pernah berkesudahan. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, dari hari lepas hari, kami merasakan betapa luar biasanya Bapa kasih yang Engkau nyatakan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Sampai saat ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, meskipun secara manusiawi Bapa, saat ini adalah masa-masa yang berat, di mana pandemi COVID belum berakhir. Dan ketika kami melihat, mendengar banyak berita, justru semakin mengkhawatirkan. Tetapi sungguh Bapa, kami merasakan kasih-Mu nyata buat kami. Pertolongan-Mu ada buat kami. Dan saat ini Bapa, kami semuanya rindu untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kekuatan kami di dalam perjalanan hidup kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk Bapak Dimas Prasetyo yang akan membawakan firman. Biarlah Engkau sendiri yang akan urapi Bapak Dimas. Bila hikmat dan kebijaksanaan ada padanya,
sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya benar-benar hanya karena kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kami semuanya Bapa, yang saat ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Bapa sendiri juga yang akan menolong kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema kasih tanpa batas. Firman akan disampaikan oleh Bapak Dimas Prasetyo. Monggo Bapak Dimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ruri atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Firman Tuhan pada saat ini akan bersama kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 26 sampai dengan 33, kemudian kita lanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 37. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan dalam perikop ini, tapi saya akan membaca ayat yang telah saya sebutkan tadi. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber pengharapan kami, pada saat ini segenap kami warga gereja GKJ Sabdo Mulyo kami menghadap kehadirat Tuhan, memohon berkat Tuhan di dalam kami mengikuti pemahaman Alkitab pada saat ini. Kami menyediakan hati pikiran kami
urapi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, firman-Mu boleh tinggal di dalam kami. Tuhan, mampukan kami pula untuk melaksanakan firman-Mu, melaksanakan setiap kebenaran firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala godaan yang akan mengganggu, menghalangi firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Perumpamaan yang kita baca baru saja ataupun kita dengarkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati, itu tentu sudah sering sekali kita baca maupun kita dengarkan, kita pahami. Kisah ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan beruntun dari seorang ahli Taurat tentang bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Meskipun ahli Taurat tersebut sebenarnya sudah mengetahui jawabannya, yaitu hukum kasih. Kemudian mereka tetap melanjutkan pertanyaan yang kedua. Siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia? Mereka bertanya demikian, ini dengan maksud bahwa mereka ingin mencari pembenaran atas sikap dan perbuatan yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang kita dengar mengajar kepada kita untuk kita selalu berbuat kebaikan, berbagi berkat, memberi pertolongan kepada setiap orang, siapapun orang tersebut. Tidak memandang sekat-sekat sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Tentu kita semua sudah memahami maksud dari perumpamaan di atas. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria dalam cerita di atas mungkin pada saat itu dianggap sebagai satu hal yang tidak masuk akal. Karena bangsa Samaria pada saat itu dibenci oleh bangsa Yahudi. Mereka dianggap sebagai bangsa yang rendah, bangsa campuran, karena merupakan keturunan campuran dari antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian mereka juga disebut bangsa yang kafir. Mengasihi orang yang merendahkan, membenci, menyakiti bukanlah perkara yang mudah. Tetapi terbukti dari ketiga orang yang melihat peristiwa perampokan yang disertai penganiayaan yang menimpa seorang Yahudi pada saat itu, hanya orang Samaria yang bersedia untuk menolong, melaksanakan hukum kasih. Tokoh imam dan orang Lewi yang seharusnya lebih memahami tentang kebenaran firman Allah, mereka malah tidak bisa melaksanakan hukum kasih. Cerita perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati menjadi jawaban yang mutlak sekaligus sebagai tantangan bagi ahli Taurat yang pada saat itu bercakap-cakap dengan Yesus. Meski sebagai ahli Taurat yang memahami, menguasai, dan memberitakan isi kitab suci, belum tentu mereka mau melaksanakan kebenaran-kebenaran dalam kitab suci, termasuk melaksanakan hukum kasih. Saudara-saudara yang terkasih,
Marilah kita meneladani tokoh orang Samaria yang dengan tulus ikhlas membantu orang yang bahkan tidak dia kenal. Perbedaan suku, perbedaan bangsa tidak menghalangi orang Samaria tersebut untuk berbuat kebaikan. Satu ilustrasi ataupun pengalaman akan saya bagikan Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu ada seorang warga gereja di Pepantan Panasan Baru yang menghubungi gereja pada saat itu, menghubungi majelis yang intinya adalah memohon bantuan yang diwujudkan berupa kebutuhan pokok untuk bayi. Bantuan ini akan diberikan untuk seorang bayi yang ternyata baru saja ia menjadi yatim piatu atau kehilangan ayah dan ibunya. Sang ayah yang meninggal dunia ketika keluarga ini masih berada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian sang ibu memutuskan untuk pulang kembali ke Jawa, menempati satu rumah yang kebetulan rumah tersebut terletak di sebelah timur gedung gereja Pepantan Panasan Baru. Selang hanya beberapa hari semenjak keluarga ini tinggal di perumahan Panasan Baru, sang ibu meninggal dunia secara tiba-tiba, meninggalkan 2 orang anaknya tanpa sempat menyiapkan bekal kebutuhan untuk kedua anak ini. Dengan hanya melakukan koordinasi singkat antara beberapa majelis pamong dan beberapa warga di Pepantan Panasan Baru, akhirnya diputuskan untuk membantu. Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk makanan bayi dan susu untuk bayi. Puji Tuhan, kemudian ada kerabat dari keluarga ini yang kemudian bersedia untuk mengasuh kedua anak ini. Saudara-saudara yang terkasih, untuk melakukan kegiatan sosial memang diperlukan perencanaan, memang diperlukan koordinasi yang dilakukan supaya program atau rencana bisa terlaksana dengan baik. Dalam perencanaan tentu perlu adanya prosedur ataupun petunjuk-petunjuk pelaksanaan supaya program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tetapi ada kalanya di dalam situasi yang mendesak ataupun darurat, ada baiknya kita tidak berlama-lama di dalam berkoordinasi atau membuat perencanaan, ataupun terpaku pada prosedur protap, karena bisa saja bantuan yang rencana akan kita berikan nantinya akan terlambat, dan momen untuk kita bisa membantu itu akan terlewatkan begitu saja, yang mungkin saja Ibu akibatnya tidak kita inginkan. Terlebih lagi pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi virus corona yang perkembangannya kian hari kian memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit dari warga gereja kita yang pada akhirnya terinfeksi COVID-19, yang kemudian mengharuskan mereka dan keluarga mereka untuk isoman ataupun bahkan dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Saat ini Bapak Ibu dapat kita saksikan di layar televisi maupun di berita-berita secara online bahwa ketersediaan akan oksigen ini menjadi hal yang sangat penting bagi banyak penderita COVID-19.
tabung oksigen menjadi barang yang langka dan sangat dicari oleh banyak pihak. Berapa orang berebut untuk mendapatkan tabung oksigen. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang warga gereja yang terinfeksi COVID-19 dikarenakan banyak fasilitas kesehatan yang sudah penuh. Warga ini akhirnya tidak bisa dirawat atau tidak bisa dilayani di rumah sakit dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Karena penanganan yang minim di rumah, maka kondisi kesehatannya mulai menurun, bahkan mulai mengalami sesak nafas, Bapak Ibu, sehingga mutlak membutuhkan dukungan oksigen untuk membantu pernapasannya. Pihak keluarga pun meminta bantuan kepada gereja untuk pengadaan oksigen, karena pada saat itu gereja belum mempunyai tabung oksigen untuk kebutuhan emergensi. Maka majelis membeli tabung yang ukuran kecil, yang sekali pakai itu paling cuman bisa beberapa menit. Kebetulan waktu kita beli tabung itu hanya tersisa 1 tabung dan kita sudah berpindah tempat. Banyak apotek yang telah kehabisan stok. Akhirnya kita sampaikan apa yang kita dapat kepada keluarga yang bersangkutan supaya bisa dipergunakan, setidaknya supaya kondisinya tidak semakin menurun. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang lebih baik bagi kita untuk kita tidak memperdebatkan, kita tidak mempertanyakan tanggung jawab siapa ketika ada seseorang yang meminta bantuan, meminta pertolongan. Tidak perlu kita mempertanyakan dari kelompok mana. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab kelompok si A, si B, katakan. Tidak perlu kita memperdebatkan hal tersebut. Orang Samaria memang berbeda suku atau kelompok dengan orang Yahudi yang pada saat itu dia bantu ketika orang Yahudi tersebut dirampok dan dianiaya. Tetapi perbedaan itu tidak menjadikan penghalang baginya untuk menyatakan kasih. Demikian pula seharusnya kasih itu diterapkan. Kasih tanpa sekat, kasih tanpa perdebatan, kasih tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucap syukur atas firman dan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Tuhan, mampukan kami untuk dapat memahami, untuk dapat melaksanakan kebenaran dari firman Tuhan ini. Tuhan, pada saat ini kami terkhusus mendoakan bagi saudara-saudara kami yang menderita ataupun terdampak COVID-19. Banyak saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan ada juga yang harus
menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami mendoakan supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara kami ini, terlebih campur tangan Tuhan di dalam proses kesembuhan, proses pemulihan dari kesehatan saudara kami ini. Biarlah melalui obat, melalui tindakan-tindakan medis, melalui setiap tenaga medis, mereka boleh dipulihkan. Tuhan, kami mendoakan secara khusus bagi saudara kami yang bekerja dalam fasilitas-fasilitas kesehatan sebagai tenaga medis. Tuhan juga memberkati mereka di dalam aktivitas mereka. Tuhan perkuat pelindungan diri untuk mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menjalani pekerjaan mereka dengan sukacita, dengan tanggung jawab, terlebih karena Tuhan menjadi perisai bagi mereka. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan pula bagi pelayanan gerejawi di GKJ Sabto Mulyo. Meski kami di tengah pandemi dan penuh dengan pembatasan-pembatasan yang mengharuskan kami tidak boleh berjumpa satu dengan yang lain, yang mengharuskan kami untuk beribadah dari rumah kami masing-masing, kiranya semuanya itu tidak menghalangi kebenaran dan firman Tuhan untuk sampai kepada kami. Dan biarlah kami tidak kehilangan semangat dan tidak kehilangan pengharapan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh elemen pemerintahan yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Kami juga mendoakan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia ini, kiranya Tuhan juga melindungi kami semua, supaya kami terhindar, supaya kami boleh sembuh, kami boleh pulih dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami bersekutu pada kesempatan ini terselip akan dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Ruri, renungan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bisa menjadi berkat bagi jemaat GKJ Sabto Mulyo. Terima kasih. Bersama kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mendengar Tuhan memanggil kita untuk kita boleh berkarya. Biarlah segala apa yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 357. Dengar panggilan Tuhan. Kita akan pujikan bait 1, bait 2, dan bait 4. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih
berilah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Seperti kata-kata di dalam bait yang keempat tadi, berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Saat ini di tengah pandemi yang belum berkesudahan, kita dipanggil untuk kita boleh berkarya, untuk kita boleh melayani sesama kita. Saat ini kita akan bersama-sama sambut panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, PA pada malam hari ini telah selesai. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam.